Ngapain kamu di ATM? Sana usir dia, Pak. Untung aja aku udah cerai sama kamu. Orang miskin gak pantas ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita berdiri di depan mesin ATM dengan wajah penuh cemas. Tangannya gemetar, matanya basah karena kartu ATM-nya tertelan. Belum cukup sampai di situ, tiba-tiba muncul mantan suaminya bersama istri barunya. Dengan suara lantang, mereka menertawakan dan menghina wanita itu, menyebutnya miskin dan mandul. Semua orang di sekitar ikut menatap, seakan menghakimi. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, Sari duduk di kursi rotan kecil di teras rumah kontrakannya. Udara masih dingin, embun tipis menempel di dedaunan, dan suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Ia menatap kosong ke jalan kecil depan rumah, menunggu tukang sayur lewat, sambil memegang secangkir teh hangat yang mulai dingin. Senyumnya tipis, tapi hatinya terasa hampa. Sudah 2 tahun ia hidup sendiri setelah perceraiannya dengan Darman. Saat pertama kali rumah tangga mereka kandas, banyak tetangga yang berbisik-bisik di belakangnya. Ada yang bilang ia mandul, ada pula yang bilang ia terlalu miskin untuk dipertahankan. Semua kata itu menusuk hati, membuatnya semakin menarik diri dari keramaian. Sari masih ingat jelas bagaimana Darman meninggalkannya. Suaminya itu kini sudah menikah lagi dengan wanita yang lebih muda, lebih cantik, dan sering pamer di media sosial. Sari tidak pernah membalas ejekan itu, tidak pernah melawan. Ia hanya diam sambil berdoa dalam hati, berharap Allah memberinya ketenangan. Meski hidupnya terlihat sederhana, sebenarnya Sari bukanlah wanita sembarangan. Ia memiliki beberapa rumah kontrakan yang setiap bulan memberikan penghasilan tetap. Ia juga masih menyimpan warisan orang tuanya berupa tanah yang cukup luas di pinggiran kota. Namun, semua itu ia pilih untuk disimpan rapat-rapat. Ia lebih suka menjalani hidup dengan tenang tanpa banyak orang tahu. Setiap kali keluar rumah, Sari selalu berusaha menampilkan senyum. Tapi di balik senyum itu, ada sepi yang tak pernah hilang. Rasa sakit karena ditinggalkan, rasa malu karena dipandang sebelah mata, semuanya masih membekas. Bahkan kadang, saat malam tiba dan ia sendiri di dalam kamar, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Tetangga sering melihat Sari berjalan ke warung atau ke bank dengan pakaian sederhana. Kebaya polos atau blus longgar, kain batik yang ia ikat rapi, dan tas kain kusam yang selalu dibawanya. Mereka hanya melihat luarnya, lalu menilai sembarangan. Padahal di balik tas itu tersimpan banyak rahasia besar yang selama ini ia jaga sendiri. Hari itu, Sari sudah memutuskan untuk pergi ke bank. Ada beberapa urusan tabungan yang harus ia selesaikan. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Ia menghela napas panjang, menutup pintu rumah perlahan, lalu melangkah dengan hati-hati menuju jalan utama. Tak pernah ia duga, perjalanan sederhana itu justru akan membuka kembali luka lamanya. Hari itu, ia akan kembali berhadapan dengan masa lalu yang penuh ejekan. Dan kali ini, di depan banyak orang, harga dirinya akan diuji habis-habisan. Sari berjalan menyusuri jalan kecil yang dipenuhi pohon rindang di kiri kanan. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena jarak, melainkan karena kenangan pahit yang kembali menyeruak. Setiap kali ia akan pergi ke bank atau melewati keramaian, ada rasa takut orang-orang akan menatapnya dengan tatapan meremehkan. Hatinya yang rapuh seringkali tak sanggup menahan pandangan itu. Ingatan Sari kembali pada tahun-tahun terakhir rumah tangganya bersama Darman. Awalnya, pernikahan mereka penuh kebahagiaan sederhana. Mereka menikah dengan restu orang tua, tinggal di rumah kecil yang nyaman, dan saling berjanji akan melewati suka duka bersama.
Namun, seiring berjalannya waktu, satu hal yang selalu dipersoalkan adalah keturunan. Kenapa kita belum punya anak juga, Sari? Pertanyaan itu sering keluar dari bibir Darman, semakin lama terdengar semakin kasar. Sari hanya bisa menunduk setiap kali ditanya. Ia sudah berusaha, bahkan pernah berobat ke dokter, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masalah bukan sepenuhnya ada pada dirinya. Namun Darman tidak pernah mau mengaku. Ia menimpakan semua kesalahan pada Sari, menyebutnya mandul, dan menyebarkan cerita itu ke keluarganya. Hinaan demi hinaan semakin sering terdengar. Aku butuh penerus, Sar. Kalau sama kamu aku gak bakal punya anak. Ucap Darman suatu malam dengan nada tinggi. Kata-kata itu menusuk jantung Sari, membuat air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Yang lebih menyakitkan lagi, bukan hanya Darman yang merendahkannya. Keluarga besar suaminya juga ikut mencibir. Setiap acara kumpul keluarga, selalu ada kalimat yang menyayat hati. Kasihan, rumah tangga gak lengkap tanpa anak. Coba kalau kamu bisa kasih cucu, pasti hidupnya Darman lebih bahagia. Sejak saat itu, rumah tangga yang dulu terasa hangat berubah dingin. Sari hidup seperti menumpang di rumah sendiri. Darman mulai jarang pulang, lebih sering sibuk dengan pekerjaannya, dan akhirnya kabar mengejutkan datang. Ia menjalin hubungan dengan wanita lain. Sari sempat mencoba mempertahankan rumah tangga itu. Ia menahan sakit, berharap ada perubahan. Tapi kenyataannya, Darman semakin terang-terangan. Hingga pada akhirnya, perceraian pun terjadi. Dengan wajah tanpa penyesalan, Darman menandatangani surat itu dan berkata, "Lebih baik kita berpisah. Aku butuh wanita lain yang bisa kasih aku anak." Sejak hari itu, hidup Sari berubah total. Dari seorang istri, ia kembali menjadi wanita yang harus berdiri sendiri. Banyak tetangga yang tahu kabar itu, dan bisikan-bisikan pun terdengar setiap kali ia lewat. Namun, Sari memilih diam. Ia hanya percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya sendirian. Sambil melangkah menuju bank pagi ini, semua kenangan itu terasa nyata kembali. Meski sudah lama berlalu, luka itu belum benar-benar sembuh. Bahkan setiap kali ia melihat Darman dari kejauhan, hatinya masih bergetar antara marah, sedih, dan kecewa. Di bawah cahaya matahari pagi, Sari menarik napas panjang. Ia mencoba menguatkan diri. "Aku harus kuat, aku harus bisa jalan terus," bisiknya pelan. Karena ia tahu, di hadapan banyak orang nanti, ia akan kembali diuji. Hari itu masih teringat jelas di ingatan Sari. Sebuah hari yang mengubah seluruh hidupnya. Suatu sore, Darman pulang ke rumah dengan wajah dingin. Tidak seperti biasanya, ia tidak menyapa, tidak menoleh, bahkan tidak duduk untuk makan malam. Ia hanya meletakkan sebuah map coklat di meja ruang tamu. "Aku sudah capek, Sar. Lebih baik kita akhiri saja semua ini," ucap Darman tanpa menatap istrinya. Sari terdiam, tubuhnya kaku seakan darah berhenti mengalir. Matanya bergetar menatap map itu. Dengan tangan gemetar ia membukanya, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat isi di dalamnya. Dokumen perceraian. "Kenapa harus begini, Man? Apa aku sudah sebegitu tidak berharganya di matamu?" Suara Sari bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Darman menghela napas kasar, lalu berkata, "Kamu sendiri tahu alasannya. Aku butuh keturunan. Denganmu, aku tidak akan pernah punya itu. Aku tidak bisa buang-buang waktu lagi. Aku sudah putuskan, dan aku sudah punya pilihan lain." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang mengiris jantung Sari. Hatinya pecah, air matanya mengalir deras. Namun ia tetap berusaha menahan suaranya agar tidak terdengar terlalu parah. Ia masih ingin menjaga harga dirinya meski di hadapan suami yang tak lagi menganggapnya berharga. Hari-hari setelah perpisahan itu menjadi masa tergelap dalam hidupnya. Rumah yang dulu terasa hangat berubah menjadi dingin dan kosong. Sari harus kembali ke rumah kontrakan peninggalan orang tuanya, meninggalkan segala kenangan bersama Darman. Kabar perceraian mereka menyebar cepat di kampung.
Orang-orang berbisik, bahkan ada yang terang-terangan menyalahkan Sari. Ya gimana, suami mana betah kalau nggak punya anak? Kasihan Darman. Begitu suara-suara yang sering ia dengar. Yang lebih menyakitkan, tidak lama setelah perceraian, Darman menikah lagi. Wanita pilihannya adalah seorang pegawai di perusahaan tempatnya bekerja, namanya Rina. Berusia jauh lebih muda, berpenampilan modis, dan selalu tampak percaya diri. Berita itu membuat hati Sari semakin hancur. Darman dan Rina sering memamerkan kebersamaan mereka. Naik mobil bersama, liburan ke tempat-tempat indah, lalu mengunggahnya di media sosial. Banyak orang yang melihat, banyak juga yang membandingkan. Dan setiap kali nama Sari disebut, selalu ada tambahan kata mantan istri mandul. Namun, di balik semua luka itu, Sari berusaha berdiri tegak. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan orang-orang yang menertawakan. Ia mulai mengurus rumah kontrakan yang ditinggalkan almarhum orang tuanya, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, dan menyimpannya dengan rapi. Meski begitu, setiap kali ia berpapasan dengan Darman dan Rina, luka lama itu selalu kembali. Tatapan sinis Rina, senyum sombong Darman, semuanya terasa seperti racun yang perlahan melukai. Tapi Sari memilih diam, karena ia percaya suatu hari Allah akan menunjukkan keadilan. Dan benar saja, jalan hidup perlahan membawanya ke satu titik di mana semua akan terbuka. Hari ketika ia harus kembali bertemu dengan Darman, bukan sebagai seorang istri, bukan pula sebagai wanita lemah yang pernah ditinggalkan, melainkan sebagai seseorang yang menyimpan rahasia besar di balik kesederhanaannya. Hari itu dimulai ketika Sari memutuskan pergi ke bank. Ia hanya berniat menyelesaikan urusan tabungan kecilnya. Namun siapa sangka, di sanalah takdir mempertemukan kembali Sari dengan masa lalunya. Dan kali ini, bukan hanya hatinya yang akan diuji, tetapi juga harga dirinya di depan banyak orang. Pagi itu, setelah membereskan rumah kontrakannya yang sederhana, Sari merapikan pakaian terbaik yang ia miliki. Bukan kebaya mewah, bukan pula gaun indah, hanya blus sederhana berwarna krem yang sudah lama tergantung di lemarinya, dipadukan dengan kain batik yang selalu menjadi andalannya. Rambutnya ia ikat ke belakang dengan karet tipis, wajahnya polos tanpa riasan. Di pundaknya tergantung sebuah tas kain berwarna coklat tua. Tas itu terlihat lusuh, namun bagi Sari tas itu sangat berharga. Bukan hanya sebagai wadah untuk dompet dan buku tabungan, melainkan juga tempat ia menyimpan banyak dokumen penting yang selama ini dirahasiakannya dari dunia luar. Hari itu, ia berniat ke bank untuk menarik sebagian tabungannya. Ada beberapa kontrakan yang penyewanya baru saja membayar uang tahunan. Ia ingin memindahkan sebagian uang ke rekening lain, sekaligus mengecek saldo simpanannya. Bagi Sari, urusan keuangan selalu ia kelola sendiri dengan hati-hati. Saat melangkah ke jalan raya, panas matahari mulai terasa menyengat. Motor-motor berlalu lalang dan pedagang kecil sudah berteriak menawarkan dagangan mereka. Sari berjalan perlahan menuju halte angkot. Di sepanjang jalan, beberapa tetangga menyapanya. Bu Sari, mau kemana?" tanya seorang ibu penjual gorengan. Sari hanya tersenyum tipis. "Ke bank, Bu. Ada urusan sedikit." Ibu itu mengangguk sambil tersenyum, tapi tatapannya menyiratkan sesuatu yang lain. Sari tahu, meski tak diucapkan, banyak orang yang masih memandangnya sebagai wanita yang malang. Mantan istri yang ditinggal karena dianggap mandul dan miskin. Di dalam angkot, Sari duduk di pojok, menatap keluar jendela. Bangunan-bangunan kota tampak berganti cepat, tapi pikirannya justru melayang pada kenangan pahit yang belum lama ini ia ceritakan pada dirinya sendiri. Dadanya sesak, tapi ia terus berdoa dalam hati agar hari ini berjalan lancar. Ketika sampai di depan bank, langkahnya terasa sedikit gemetar. Bank itu tampak ramai. Orang-orang antre di depan ATM, beberapa duduk menunggu di kursi panjang. Sementara satpam berseragam kuning berdiri tegak menjaga pintu masuk. Sari menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri.
Ia berjalan perlahan ke arah ATM. Di tangannya ia genggam buku tabungan yang sudah agak kusut di pinggirannya. Saat tiba di depan mesin, ia memasukkan kartu dengan hati-hati. Jari-jarinya sedikit bergetar saat menekan tombol. Ia ingin mengambil uang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, sekadar cukup untuk kebutuhan harian dan membayar beberapa keperluan rumah. Namun, sesuatu terjadi. Layar mesin ATM tiba-tiba berhenti. Tulisan aneh muncul. Kartu Anda dalam proses. Harap tunggu. Tapi kemudian mesin tak kunjung mengeluarkan kartu. Hati Sari langsung panik. Ia menekan tombol cancel berulang-ulang, tapi kartu tetap tidak keluar. Ya Allah, gimana ini? Bisiknya lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Orang-orang di belakang mulai resah. Sebagian menoleh ke arahnya. Ada yang bergumam sinis. Ada pula yang hanya menghela napas tak sabar. Sari merasa seluruh tatapan itu menusuk dirinya, membuatnya semakin gugup. Satpam yang berjaga menghampiri. Ibu, tenang saja. Kalau kartunya ketelan, nanti bisa dibantu di dalam. Jangan panik dulu, katanya sambil menyentuh bahu Sari dengan tenang. Namun, baru saja Sari hendak menjawab, suara tawa yang sangat ia kenal terdengar dari belakang. Tawa yang dulu pernah ia dengar setiap hari, tapi kini justru membuat dadanya bergetar hebat. Ketika ia menoleh, langkahnya hampir goyah. Di sana berdiri Darman, mantan suaminya, bersama istrinya yang baru, Rina. Wajah mereka penuh senyum sinis, dan mata mereka menatap Sari seakan menemukan hiburan besar di tengah kepanikannya. Hari itu, yang awalnya hanya dimulai sebagai urusan sederhana di ATM, berubah menjadi awal dari sebuah kejadian besar yang akan mengguncang harga dirinya. Sari masih berdiri terpaku di depan mesin ATM. Tangannya gemetar, jari-jarinya berulang kali mencoba menekan tombol cancel, namun kartu itu tetap tidak kunjung keluar. Napasnya mulai tersengal, keringat dingin mengalir di pelipis, meski di dalam ruangan ber-AC. Ya Allah, kenapa harus sekarang? Gumamnya pelan, matanya berkaca-kaca. Di belakangnya, antrean semakin panjang. Ada seorang bapak tua yang berdehem keras, jelas tidak sabar. Ada pula anak muda yang bergumam, "Ih, lama banget. Cuman ambil uang doang kok ribet." Ucapan itu membuat pipi Sari semakin panas. Ia merasa semua orang sedang menatapnya dengan tatapan menyalahkan. Satpam mendekat lagi. "Ibu, nggak usah khawatir. Biasanya nanti kartu akan diamankan mesin. Silakan duduk dulu di kursi tunggu. Nanti saya bantu lapor ke teller di dalam," katanya dengan suara tenang. Sari mengangguk, meski matanya masih basah. Ia melangkah perlahan ke kursi panjang di samping mesin. Tas coklat lusuhnya ia peluk erat. Seakan itu satu-satunya tempat ia bersandar. Namun, baru saja ia duduk, suara tawa keras memecah suasana. Suara itu tak asing, suara yang dulu sering ia dengar setiap hari. Tapi kini terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Loh, ini bukan Sari toh? Terdengar suara seorang pria. Sari menoleh dan jantungnya hampir berhenti. Di hadapannya berdiri Darman, mantan suami yang dulu pernah bersumpah sehidup semati, tapi tega meninggalkannya demi wanita lain. Di sampingnya, Rina, istri barunya, berdiri dengan wajah penuh kesombongan. Oh, pantesan antrean lama. Rupanya mantanku sendiri yang bikin ribet di ATM. Darman tertawa lepas, suaranya keras, sehingga orang-orang sekitar ikut mendengar. Beberapa menoleh penasaran, sebagian tersenyum kecil, seakan menikmati tontonan gratis. Wajah Sari semakin memerah. Ia ingin bangkit dan pergi, tapi tubuhnya terasa kaku. Rina maju satu langkah, menatap Sari dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Masya Allah, Sar. Kamu masih aja kayak dulu. Baju sederhana, tas lusuh, udah cerai, makin kelihatan sengsara. Untung Mas Darman udah gak sama kamu lagi. Kalau masih, mungkin hidupnya hancur sekarang, katanya dengan nada tinggi. Beberapa orang di kursi tunggu menahan senyum. Ada yang berbisik pelan,
Oh, itu mantan istri ya? Pantes. Satpam yang tadi mencoba menenangkan, kini hanya berdiri canggung, tak tahu harus berbuat apa. Darman kembali menimpali dengan tawa sinis. Sar, kamu di sini ngapain sih? Ambil uang? Hahaha, paling juga sisa recehan. Aku aja kaget lihat kamu masih bisa masuk bank. Kukira kamu sekarang nggak punya apa-apa lagi. Kata-kata itu menghantam batin Sari. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya. Hatinya menjerit, tapi bibirnya terkatup rapat. Semua tatapan kini tertuju padanya. Ruangan bank yang tadi terasa dingin, kini seperti tungku panas yang membakar tubuhnya. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa ikut menjadi saksi ejekan yang dilontarkan mantan suaminya. Dalam diamnya, Sari hanya berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh di depan mereka." Ia tidak tahu, justru doa itu akan segera dijawab dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Sari masih duduk terpaku di kursi panjang ruang tunggu bank itu. Tas coklat lusuhnya ia peluk erat di dada, seakan menjadi benteng terakhir dari harga dirinya. Air mata yang tadi berusaha ia tahan kini mengalir perlahan di pipi, meski ia buru-buru mengusapnya dengan ujung selendang batik. Darman berdiri tegak di hadapannya, wajahnya penuh dengan senyum merendahkan. Sar, aku benar-benar kasihan lihat kamu sekarang. Dulu aja waktu kita masih serumah, aku harus banting tulang sendirian. Kamu kok nggak bisa kasih anak, nggak bisa kasih kebanggaan. Sekarang makin kelihatan hidupmu susah. Sari menunduk. Kata-kata itu menghantam jiwanya lebih keras dari pukulan manapun. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Rina, yang berdiri di samping Darman, menambahkan dengan suara lantang agar semua orang mendengar. Ya mas, untung banget kamu pisah sama dia. Coba bayangin, kalau masih sama Sari, mungkin sekarang mas nggak punya apa-apa. Lihat tuh, bajunya aja kayak emak-emak kampung, tasnya juga jelek. Gimana orang kayak gini bisa hidup layak? Suasana bank yang semula tenang kini penuh dengan bisikan. Beberapa orang yang sedang antre mencuri pandang ke arah mereka. Ada yang berbisik pelan, itu mantan istrinya ya? Pantas aja ditinggal. Telinga Sari panas mendengarnya. Ia merasa seperti dipermalukan di depan umum. Tangannya gemetar, ingin rasanya ia lari keluar, tapi tubuhnya tak bergerak. Satpam yang tadi menenangkannya berusaha menegur. Pak, Bu, mohon jangan terlalu keras di sini. Banyak nasabah lain yang merasa terganggu. Namun, Darman hanya melirik sekilas, lalu menjawab sinis. Tenang saja mas, aku cuma ngobrol sama mantan istriku. Kan gak ada larangan ngobrol di sini kan? Ia lalu tertawa lagi, dan Rina ikut terkekeh sambil menutup mulutnya. Suara tawa mereka begitu menusuk. Setiap kali tawa itu terdengar, hati Sari semakin remuk. Semua kesalahan rumah tangga dulu kembali ditumpahkan padanya, seolah-olah ia satu-satunya pihak yang bersalah. Sar, ucap Darman lagi sambil melipat tangan di dada. Dulu kamu selalu bilang uang bukan segalanya. Tapi lihat dirimu sekarang. Miskin, sendirian, gak punya anak. Kamu pikir masih ada yang hormat sama kamu? Kata-kata itu membuat beberapa orang di kursi tunggu menahan senyum. Ada juga yang pura-pura sibuk dengan ponselnya, tapi sesekali melirik ke arah Sari. Sari menunduk semakin dalam. Air matanya menetes jatuh ke kain batik yang ia kenakan. Dalam hati ia berteriak, ingin sekali membalas semua hinaan itu. Ingin sekali berkata bahwa hidupnya tidak sesengsara yang mereka kira. Tapi ia memilih diam. Ia takut suaranya pecah. Ia takut semakin ditertawakan. Di dalam hatinya, doa terus mengalir. Ya Allah, aku sabar bukan karena aku kuat, tapi karena aku percaya Engkau selalu ada. Tunjukkanlah kebenaran di depan mata mereka. Di saat itu, Sari tidak tahu bahwa doa yang ia bisikkan akan segera dikabulkan. Tidak lama lagi, semua orang yang menertawakannya akan terdiam. Ruangan bank yang biasanya dipenuhi suara mesin antrian dan percakapan pelan, kini berubah menjadi arena penghinaan yang menyesakkan dada.
Semua mata seakan tertuju pada satu sosok. Sari yang duduk menunduk dengan wajah penuh air mata. Darman melangkah maju, berdiri semakin dekat, lalu berkata dengan nada tinggi agar semua orang mendengar. "Sar, kamu tahu nggak? Aku nggak pernah menyesal cerai sama kamu. Malah aku bersyukur. Karena apa? Karena kamu itu beban. Nggak bisa ngasih anak, nggak bisa ngangkat derajatku. Dan lihat sekarang, hidupmu menyedihkan banget." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk ulu hati. Sari ingin berteriak, tapi yang keluar hanyalah isak pelan. Rina tertawa kecil, lalu menambahkan dengan wajah sinis. "Mas, jangan kasihan sama dia. Dia memang pantas dapat hidup kayak gini. Wanita yang mandul itu sama aja kayak pohon kering, nggak ada gunanya. Pantas aja dibuang seketika. Ruangan menjadi hening sejenak." Kata-kata Rina begitu kasar, membuat sebagian orang yang mendengar terkejut. Namun, alih-alih membela, mereka justru memilih diam. Ada yang menunduk pura-pura tidak tahu. Ada yang malah berbisik-bisik menahan senyum. Satpam yang berdiri di dekat pintu mencoba menengahi lagi. "Bu, tolong jaga ucapan. Kita sama-sama manusia, jangan saling merendahkan," katanya sopan. Namun Darman hanya melirik sekilas dan mengibaskan tangannya. "Sudahlah mas, kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan rumah tangga lama. Lagian aku cuma bilang fakta." Semua orang juga tahu dia mandul. Wajah Sari semakin tertunduk. Air matanya jatuh tanpa henti. Tangannya meremas erat tas coklatnya. Seakan tas itu adalah satu-satunya yang bisa menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Dalam hatinya, luka lama yang selama ini ia sembunyikan kembali terbuka lebar. Ia teringat malam-malam penuh tangisan di rumah dulu, ketika Darman memarahinya hanya karena mereka tak kunjung punya anak. Ia ingat ejekan keluarga suaminya. Ia ingat rasa malu setiap kali orang bertanya, "Kapan punya momongan?" Semua rasa sakit itu kini kembali, bertubi-tubi, di hadapan banyak orang. Rina kembali membuka mulut. "Sar, coba deh kamu lihat diri kamu di kaca. Kamu itu gak punya apa-apa. Miskin, jelek, gak menarik. Kalau bukan karena aku, mungkin Mas Darman masih kasihan sama kamu. Untung aku datang, aku yang pantas jadi istrinya." Darman tersenyum puas mendengar ucapan istrinya. "Iya, betul. Kamu memang pilihan terbaikku, Rin. Denganmu, aku bisa punya anak, aku bisa punya kebanggaan. Nggak kayak sama dia. Buang-buang waktu." Tawa keduanya bergema di ruangan itu, menusuk telinga Sari, mengoyak harga dirinya. Orang-orang di sekitar ada yang tersenyum sinis, ada yang pura-pura sibuk, tapi tidak ada yang benar-benar membela. Di tengah semua itu, Sari menutup matanya erat-erat. Air matanya mengalir deras, bibirnya bergetar melafalkan doa yang hanya ia dan Allah yang tahu. "Ya Allah, kalau aku memang hina di mata manusia, tunjukkanlah kebenaran-Mu. Jangan biarkan aku semakin diinjak-injak. Cukup Engkau yang tahu hatiku, cukup Engkau yang membelahku." Dan doa itu akan segera dijawab dengan cara yang membuat semua orang terdiam. Namun, sebelum itu, Sari harus lebih dulu melewati ujian kesabaran yang lebih berat di depan mata. Sari duduk semakin membungkuk di kursi panjang ruang tunggu bank itu. Air matanya belum juga berhenti, meski ia berusaha keras menyekanya dengan ujung kain batiknya. Namun setiap kali ia mengangkat wajah, tatapan-tatapan dari sekeliling menusuk hatinya lebih dalam daripada ejekan Darman dan Rina. Bisikan-bisikan kecil terdengar jelas di telinganya. Seorang ibu muda yang sedang menggendong anak berbisik pada suaminya. "Itu ya orangnya, pantas aja ditinggal. Kasihan sih, tapi ya wajar. Siapa sih yang betah sama istri mandul?" Suaminya hanya mengangguk pelan, tapi tatapannya ke arah Sari penuh rasa. Iba bercampur meremehkan. Di sudut lain, dua remaja yang antre di ATM menahan tawa sambil saling berbisik. "Ih, sumpah ya, drama banget. Baru juga kartu ketelan, udah nangis segala. Gimana hidupnya kalau susah beneran?" Mereka cekikikan, tak peduli bahwa Sari bisa mendengar.
Seorang bapak tua yang duduk tak jauh dari sana hanya menggeleng-geleng kepala. Zaman sekarang, kalau nggak bisa ngasih anak, ya memang berat. Suami mana yang tahan? Kalimat itu diucapkan lirih, tapi cukup jelas membuat hati Sari semakin teriris. Semua orang seakan menjadi hakim. Tidak ada yang tahu bagaimana ia berjuang, bagaimana ia diam-diam menanggung sakit, bagaimana ia menelan semua hinaan bertahun-tahun. Mereka hanya melihat luarnya, lalu dengan mudah menjatuhkan vonis. Sari memeluk tas coklatnya lebih erat. Ia ingin sekali berteriak, ingin sekali berkata bahwa ia bukan wanita miskin, bahwa ia bukan wanita tak berguna, bahwa ia punya simpanan, punya rumah kontrakan, punya warisan orang tua yang selama ini ia rawat dengan baik. Tapi lidahnya keluh. Baginya, membalas hanya akan membuat dirinya semakin terlihat lemah. Darman yang melihat itu semakin puas. Ia melipat tangannya di dada, lalu berkata dengan nada mengejek. Lihat tuh, semua orang juga tahu siapa dirimu sekarang, Sar. Kamu nggak bisa lagi nutupin kenyataan. Kamu memang gagal. Rina tersenyum penuh kemenangan, lalu meraih lengan Darman seolah ingin menunjukkan bahwa ialah yang kini menjadi pemilik sah kebahagiaan. Mas, jangan buang waktu buat ngomong sama dia. Hidupnya memang udah jatuh. Kita kan nggak perlu repot mikirin orang yang udah nggak ada nilainya. Tawa keduanya kembali pecah, memenuhi ruangan yang hening. Sari semakin tenggelam dalam rasa malu. Ia merasa seakan-akan seluruh dunia menertawakan dirinya, seakan tidak ada seorang pun yang peduli atau membela. Satpam yang tadi mencoba menengahi kini hanya berdiri kaku. Ia tahu ini sudah kelewatan, tapi posisinya membuat ia tak bisa berbuat banyak. Lagi pula, sebagian besar orang di ruangan itu justru seakan menikmati tontonan. Di tengah semua itu, Sari menundukkan kepala, air matanya jatuh menetes di kain batiknya. Dalam hati, ia berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya. Ya Allah, aku gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Kalau bukan Engkau yang membela, aku akan hancur di sini. Tolong, jangan biarkan aku dipermalukan lebih jauh. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, pertolongan yang ia minta akan datang dengan cara yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Sari masih menunduk dalam-dalam. Air matanya menetes membasahi kain batik yang ia genggam. Bisikan-bisikan seolah tak berhenti menusuk telinga. Tawa Darman dan Rina makin keras, membuat dadanya sesak. Di tengah suasana itu, Satpam yang sejak tadi berdiri, memperhatikan akhirnya melangkah maju. Pria berbadan tegap dengan seragam kuning itu mendekat, lalu menepuk lembut bahu Sari. Ibu, ayo ikut saya ke dalam. Jangan dipikirin omongan orang. Nanti saya bantu buat laporan, biar kartu ATM ibu bisa diurus. Tenang aja, semua bisa diselesaikan. Ucapnya pelan dengan suara menenangkan. Sari menoleh pelan, matanya masih basah. Ada rasa lega yang sedikit menyelinap, seakan masih ada seseorang yang mau mengulurkan tangan di saat semua orang sibuk menghakimi. Ia mengangguk lemah, lalu berdiri dengan gemetar sambil memeluk tas coklatnya semakin erat. Namun, langkahnya belum sempat maju, suara lantang Darman kembali terdengar. Loh, Mas Satpam, buat apa repot-repot nolongin dia? Orang kayak gini udah biasa susah. Nggak usah dimanja. Lagian, palingan tabungannya cuma 120.000. Hahaha. Tawa itu menggema di ruangan, diikuti dengan senyum puas Rina. Iya mas, biarin aja. Orang miskin emang sukanya nyusahin orang lain. Satpam menghentikan langkahnya sejenak, lalu menoleh dengan wajah serius. Pak, Bu, saya mohon jangan merendahkan orang lain. Semua nasabah punya hak yang sama di sini. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Kata-kata itu membuat ruangan sedikit hening. Beberapa orang yang tadi asyik bergosip kini terdiam, meski tatapan mereka masih penuh rasa ingin tahu. Sari menarik napas panjang. Meski tubuhnya lemah, ia mencoba melangkah mengikuti Satpam menuju pintu dalam. Namun, setiap langkah terasa berat, seakan setiap tatapan masih menjerat kakinya. Di belakang, Darman masih bersuara, Sar,
Ingat ya, kamu itu gak punya siapa-siapa. Hidupmu sendirian. Jangan mimpi kamu bisa bangga di depan orang. Hidupmu udah hancur. Sari berhenti sejenak. Tubuhnya bergetar. Ia ingin sekali menoleh dan menjawab. Ingin sekali mengatakan bahwa hidupnya tidak seburuk yang mereka kira. Tapi ia memilih diam. Dalam hati, ia kembali berdoa lirih. Ya Allah, aku pasrahkan semua padamu. Jika hari ini memang waktunya Engkau tunjukkan kebenaran, maka jadikanlah itu nyata. Tapi jika belum, tolong beri aku kekuatan untuk tetap sabar. Satpam menggiring Sari masuk melewati pintu kaca, menuju bagian pelayanan nasabah. Langkah kecil itu tanpa disadari menjadi awal dari sesuatu yang akan membuat semua orang di ruangan itu terdiam tak berkutik. Ruangan pelayanan bank terasa lebih sejuk dibanding ruang tunggu, namun hati Sari sama sekali tidak merasakan kesejukan itu. Ia duduk di kursi panjang, berhadapan dengan meja petugas yang masih sibuk melayani nasabah lain. Tangannya tak berhenti meremas tas coklat lusuh yang selalu menemaninya. Satpam tadi sempat berbicara dengan teller, menjelaskan bahwa kartu ATM Sari tertelan mesin. Petugas menyuruh Sari menunggu, karena prosedurnya membutuhkan waktu. Ibu tenang saja, nanti akan kami bantu. Tunggu sebentar, ya, kata petugas ramah itu. Sebentar, kata yang sederhana, namun bagi Sari terasa sangat panjang. Setiap menit ia duduk, terasa seperti 1 jam. Wajahnya masih terasa panas akibat ejekan Darman dan Rina yang baru saja ia terima. Ucapan mandul dan miskin seakan bergaung di telinganya, berputar-putar tanpa henti. Ia mencoba menenangkan diri dengan menunduk, membaca doa dalam hati. Bibirnya bergetar pelan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolongku. Namun setiap kali ia mengangkat wajah, ia sadar bahwa dari balik pintu kaca transparan, Darman dan Rina masih berdiri di ruang tunggu. Keduanya tidak pergi. Mereka sengaja menunggu, tatapannya penuh sinis, seakan menikmati penderitaan Sari. Sesekali Darman menunjuk ke arah Sari sambil tertawa kecil bersama Rina. Orang-orang di sekitar mereka ikut memperhatikan, membuat Sari merasa semakin kecil, semakin terpuruk. Waktu berjalan lambat. Jam dinding di atas meja petugas menunjukkan hampir 1 jam berlalu sejak kartu ATM-nya tertelan. Punggungnya pegal karena duduk terlalu lama, matanya pedih karena air mata yang tak kunjung kering. Sesekali, petugas bank menoleh dan tersenyum tipis, mencoba menenangkan. Tapi bagi Sari, senyum itu hanya membuatnya semakin sadar bahwa dirinya memang jadi pusat perhatian. Ia merasa seperti orang miskin yang sedang merepotkan bank besar. Di luar pintu kaca, Darman bersuara keras, sengaja agar Sari mendengar. Lama banget urusannya. Pantesan aja hidupnya gak maju. Ngurus ATM aja ribet. Kasihan bener Rina menambahkan dengan nada nyaring. Udah mas, biarin aja. Orang kayak dia emang hidupnya selalu nyusahin. Kalau aku jadi petugas bank, udah kutolak sejak awal. Beberapa orang di ruang tunggu ikut tertawa kecil mendengar ucapan itu. Meski tak ada yang ikut mencibir terang-terangan, tawa mereka cukup membuat Sari semakin ingin lenyap dari ruangan itu. Ia menarik napas panjang, berusaha menahan tangis yang kembali ingin pecah. Ia tahu, jika ia menunjukkan kelemahan, maka Darman dan Rina akan semakin puas. Tapi hatinya sudah terlalu lelah. Saat jarum jam terus bergerak, doa yang sama kembali ia panjatkan. Ya Allah, cukupkanlah Engkau untukku. Jika hari ini Engkau ingin menunjukkan sesuatu, jadikanlah itu sebagai jawaban dari semua hinaan ini. Sari tidak tahu, penantian panjangnya sebentar lagi akan berakhir. Dan ketika petugas bank akhirnya memanggil namanya, tak hanya hidupnya yang berubah, tapi juga pandangan semua orang yang sejak tadi menertawakannya. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya suara lembut seorang pegawai bank memecah suasana. Ibu Sari, silakan ke meja ini sebentar. Ada yang perlu dilengkapi, katanya sambil melambaikan tangan kecil. Sari terkejut, tubuhnya sedikit kaku.
Ia menoleh pelan ke arah petugas itu, lalu berdiri dengan langkah ragu-ragu. Tas coklat lusuh yang ia peluk sejak tadi masih menempel erat di dadanya. Seakan tanpa tas itu, dirinya akan runtuh seketika. Saat melangkah maju, ia bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata mengikutinya. Dari kursi tunggu, orang-orang yang tadi berbisik kini seolah menanti kelanjutan drama yang sedang terjadi. Di balik kaca, Darman dan Rina berdiri dengan senyum lebar. Menatapnya penuh rasa puas. "Loh, akhirnya dipanggil juga," gumam Darman dengan suara keras, cukup untuk terdengar ke dalam. "Pasti mau diminta bayar denda. Orang kayak dia mah mana bisa ngurus hal-hal kayak gini?" Rina menyambung dengan tawa renyah. "Iya mas, nanti paling cuma ditawarin bikin rekening baru. Tabungan lama pasti saldonya kosong. Biar aja semua orang tahu siapa dia sebenarnya." Kata-kata itu sampai jelas ke telinga Sari. Jantungnya berdegup kencang, kakinya terasa berat melangkah. Namun ia tetap berjalan, mencoba menegakkan tubuh meski wajahnya masih basah oleh air mata. Sesampainya di depan meja, petugas tersenyum ramah. "Ibu, jangan khawatir, kartu ATM ibu aman, sudah kami tarik dari mesin. Tapi untuk memverifikasi, kami butuh melihat beberapa dokumen tambahan. Apakah ibu membawa identitas dan buku tabungan?" Sari mengangguk pelan, lalu duduk. Dengan tangan bergetar, ia merogoh tas coklatnya. Namun sebelum ia benar-benar membuka, ia sempat berhenti sejenak. Perasaannya campur aduk. Ada rasa takut, ada rasa malu, tapi juga ada keyakinan kecil di lubuk hatinya bahwa Allah tidak akan membiarkannya hancur begitu saja. Petugas menunggu dengan sabar. "Santai saja Bu, ambil waktu, nggak usah terburu-buru." Di luar sana, Darman bersuara lagi, kali ini lebih keras. "Ayo Sar, buka tasmu itu, tunjukin sama semua orang. Paling isinya cuma dompet kosong sama bon pasar. Jangan-jangan kamu cuma pura-pura punya tabungan. Kasian banget." Tawa Rina kembali pecah, menggema di ruangan yang mulai hening. Semua orang menoleh ke arah Sari, menanti apa yang akan keluar dari tas lusuh yang ia peluk begitu erat. Di momen itu, dada Sari sesak. Tangannya semakin erat memegang resleting tas. Ia bisa merasakan semua tatapan yang seolah menuntut jawaban, benar atau tidak semua hinaan itu. Dengan napas bergetar, ia menutup mata sejenak. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jika hari ini waktunya, bukakanlah tabir ini. Tunjukkan kebenaran di hadapan mereka yang menghina. Jangan biarkan aku jatuh lebih dalam." Lalu, dengan gerakan perlahan, ia mulai membuka tas itu. Suara resleting yang ditarik seakan terdengar begitu jelas, membuat suasana ruangan semakin tegang. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Suara resleting tas coklat itu terdengar jelas di ruang bank yang sunyi. Semua orang menoleh, menahan napas, menunggu apa yang akan keluar dari dalam tas lusuh yang sejak tadi dipeluk erat oleh Sari. Tangan Sari gemetar, namun ia tetap berusaha tenang. Dari dalam tas, pertama ia keluarkan buku tabungan yang sudah agak kusut. Ia letakkan pelan di meja. Petugas bank menerimanya dengan senyum, lalu membuka lembarannya. Sekilas, mata petugas itu tampak terbelalak, namun ia cepat menutupinya dengan profesional. Namun belum selesai, dari dalam tas itu, Sari mengeluarkan map bending yang berisi dokumen-dokumen penting. Kertas-kertas rapi dengan stempel resmi terlihat jelas. Sertifikat tanah, bukti kepemilikan rumah kontrakan, hingga fotokopi deposito dengan angka yang membuat siapapun yang melihatnya akan tercengang. Seketika, suasana berubah. Mata semua orang yang tadinya memandang rendah kini membesar, terkejut. Bahkan ada yang tanpa sadar mengeluarkan suara lirih. "Astagfirullah, itu sertifikat ya?" Bisik seorang ibu di kursi tunggu. Darman yang sejak tadi berdiri penuh kesombongan mendadak terdiam. Senyumnya hilang, wajahnya kaku. Rina yang di sampingnya juga membeku. Matanya melotot tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat.
Petugas bank yang memeriksa buku tabungan itu akhirnya angkat bicara dengan nada sopan, namun cukup keras, sehingga terdengar ke seluruh ruangan. "Ibu Sari, saldo ibu masih sangat besar. Proses penggantian kartu bisa dilakukan segera. Mohon ditunggu sebentar, kami akan menyiapkan berkasnya." Kalimat itu langsung membuat suasana meledak. Beberapa orang di kursi tunggu saling berbisik dengan nada kaget. "Astaga, katanya miskin, kok saldonya besar? Punya sertifikat tanah segala, berarti dia kaya dong." Ya Allah, pantas dia tenang-tenang aja. Sari hanya duduk diam. Ia tidak bermaksud memamerkan apapun. Semua itu keluar bukan karena keinginannya, melainkan karena keadaan memaksanya membuka rahasia yang selama ini ia simpan. Sementara itu, Darman menggertakkan gigi. Wajahnya memerah, matanya tak berkedip menatap tumpukan dokumen dan buku tabungan yang jelas-jelas menunjukkan bahwa mantan istrinya jauh dari kata miskin. Rina menggenggam lengan Darman erat-erat. Suaranya bergetar saat berbisik. "Mas, ini apa maksudnya? Bukannya dia gak punya apa-apa?" Darman tidak menjawab. Tenggorokannya kering. Rasa malu menelannya bulat-bulat. Semua ejekan yang ia lontarkan barusan seakan berbalik menghantam dirinya sendiri. Sari menunduk, menahan napas panjang. Ia sadar, inilah jawaban dari doa yang selama ini ia panjatkan. Ia tidak perlu membalas dengan kata-kata, karena Allah telah membukakan jalan untuknya. Namun ini baru permulaan. Masih ada kejutan lain yang akan membuat semua orang, terutama Darman dan Rina, tak lagi bisa mengangkat kepala dengan sombong. Petugas bank yang duduk di depan Sari kini mulai memproses berkas-berkas yang ia keluarkan. Jemarinya lincah mengetik di komputer, sesekali menoleh ke layar, lalu kembali memeriksa buku tabungan dan lembaran deposito yang diletakkan di atas meja. Dalam keheningan itu, terdengar suara lembutnya. "Ibu Sari, saldo deposito ibu tercatat miliaran rupiah, dan rekening tabungan aktif ibu juga menunjukkan nominal yang sangat besar. Apakah ibu ingin melakukan pemindahan dana sekaligus hari ini?" Kalimat itu meluncur tenang, tapi suaranya cukup keras untuk terdengar oleh hampir semua orang di ruangan itu. Seketika, bisikan-bisikan kaget kembali pecah. "Miliaran? Astagfirullah. Jadi selama ini ibu itu kaya raya? Pantes aja petugasnya kaget waktu lihat buku tabungan tadi." Sari menunduk, matanya berkaca-kaca. Bukan karena bangga, tapi karena akhirnya kebenaran yang ia sembunyikan terkuak juga. Selama ini ia memilih hidup sederhana, memakai baju biasa, membawa tas lusuh hanya karena ia ingin tenang tanpa gangguan. Ia tidak pernah ingin orang lain tahu, apalagi mantan suaminya. Namun, takdir berkata lain. Semua terbuka di saat ia paling dihina. Di luar, wajah Darman memucat. Urat di pelipisnya menegang, tangannya mengepal kuat. Senyum sombong yang tadi menghiasi wajahnya hilang tak bersisa. Ia menatap dokumen-dokumen itu dengan mata tak percaya. Nggak mungkin dia punya semua itu, bisiknya lirih, tapi cukup jelas terdengar oleh Rina. Rina sendiri tampak gelisah. Tangan yang tadi menggandeng lengan suaminya kini perlahan terlepas. Ia menatap Sari dengan campuran iri dan takut. "Mas, kok bisa? Bukannya kamu bilang dia gak punya apa-apa? Kamu bilang dia miskin, jelek, gak bisa apa-apa." Darman menggertakkan gigi. Wajahnya merah padam. Ia tidak menjawab. Kata-katanya sendiri kini menjadi cambuk yang menyakiti dirinya. Semua yang ia ucapkan barusan berbalik menyerang, membuatnya terlihat kecil di hadapan semua orang. Petugas bank melanjutkan pekerjaannya, menyerahkan selembar formulir pada Sari. "Silakan tanda tangan di sini, Bu, untuk pencetakan ulang kartu ATM. Setelah itu, rekening Ibu bisa kembali diakses dengan normal." Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Sari mengangguk, lalu mengambil pulpen. Tangannya masih gemetar, namun kali ini bukan karena rasa malu, melainkan rasa syukur yang tak mampu ia bendung. Dengan tenang, ia membubuhkan tanda tangan di kertas itu.
Semua orang yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bisikan meremehkan. Justru yang ada hanyalah wajah-wajah kaget, malu, bahkan menyesal karena sempat menghakimi. Di kursi panjang, seorang ibu muda yang tadi mencibir kini menunduk, wajahnya memerah. Remaja-remaja yang sempat menahan tawa kini saling melirik tak berani bersuara. Bahkan bapak tua yang tadi berkomentar lirik ini hanya bisa menghela napas panjang. Sementara itu, Sari duduk tenang. Air matanya masih menetes, tapi kini bukan karena sedih. Ia tahu Allah telah menjawab doanya dengan cara yang luar biasa. Semua hinaan yang dilontarkan padanya justru menjadi jalan agar kebenaran ini tersingkap. Dan di luar kaca, Darman hanya bisa berdiri kaku. Wajahnya tertunduk dalam rasa malu yang tak terlukiskan. Ruangan bank yang tadi penuh dengan suara tawa dan bisikan kini berubah hening. Semua orang masih terdiam, mencerna fakta yang baru saja terungkap. Dokumen kepemilikan tanah, sertifikat rumah kontrakan, hingga buku tabungan dengan saldo miliaran rupiah kini terbuka jelas di atas meja. Sari duduk tenang, meski wajahnya masih basah oleh air mata. Ada cahaya baru di matanya, bukan kesombongan, melainkan keteguhan hati bahwa Allah benar-benar membelanya di saat yang paling tepat. Sebaliknya, di sisi lain ruangan, wajah Darman tampak seperti habis disambar petir. Mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada kata yang keluar. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, meski AC bank begitu dingin. Senyum sombong yang tadi ia pamerkan seakan lenyap, digantikan raut wajah yang kacau. Rina yang berdiri di sampingnya juga sama terkejutnya. Wajah angkuhnya kini berubah pucat. Bibirnya bergetar, suaranya pelan tapi cukup terdengar. Mas, ini beneran? Kok bisa? Bukannya kamu bilang dia nggak punya apa-apa? Kamu janjiin aku hidup nyaman karena ninggalin dia. Tatapan orang-orang kini berbalik, bukan lagi kepada Sari, melainkan kepada Darman dan Rina. Ada yang berbisik lirih, astagfirullah. Jadi mereka yang selama ini menghina justru salah besar. Ada pula yang menatap dengan rasa iba bercampur sinis, seolah berkata, inilah balasan untuk kesombongan. Darman mencoba menguasai diri. Ia melangkah maju setapak, ingin bicara. Tapi begitu ia membuka mulut, suaranya parau dan terputus-putus. Sari, aku... Ucapannya terhenti. Tenggorokannya kering, lidahnya keluh. Ia tidak tahu harus mengatakan apa setelah semua kebohongan dan ejekannya terbongkar. Rina semakin tidak bisa menahan rasa malunya. Tangannya yang tadinya menggandeng lengan suaminya kini terlepas. Ia menoleh ke arah orang-orang di sekitar yang menatap mereka dengan sinis. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Sari hanya menatap sekilas ke arah mereka, lalu menunduk kembali. Tidak ada dendam di matanya, hanya ada ketenangan. Ia sadar, membalas ejekan dengan kemarahan hanya akan membuat dirinya setara dengan mereka. Kini, tanpa ia berkata apapun, keadaan sudah membalas dengan sendirinya. Satpam yang sejak awal melihat kejadian ini menatap Darman dengan wajah datar. Ia berkata singkat namun menusuk, "Pak, lain kali jangan suka merendahkan orang. Kadang yang terlihat sederhana justru jauh lebih terhormat dari yang kita kira." Ucapan itu membuat wajah Darman semakin merah padam. Ia menunduk dalam, tidak sanggup menatap siapapun lagi. Rina di sampingnya menggigit bibir, menahan rasa malu yang tak terbendung. Sementara itu, Sari menyelesaikan urusannya dengan tenang. Petugas bank menyerahkan kartu ATM barunya dengan sopan, lalu menunduk hormat. "Terima kasih atas kesabaran Ibu. Semua sudah selesai." Dengan langkah perlahan, Sari berdiri. Tas coklatnya kembali ia peluk erat. Namun kali ini bukan sebagai tameng rasa takut, melainkan sebagai saksi betapa Allah menjaga kehormatannya. Di belakangnya, orang-orang masih terdiam. Sebagian menunduk malu karena sempat menghakimi. Hanya suara langkah kaki Sari yang terdengar jelas, meninggalkan meja pelayanan dan menuju pintu keluar.
Sementara Darman dan Rina hanya bisa berdiri terpaku. Wajah mereka terpukul, tak lagi bisa berkata-kata di hadapan semua orang. Langkah Sari perlahan membawa dirinya keluar dari ruang pelayanan menuju pintu utama bank. Semua mata masih mengikutinya, tapi kali ini bukan dengan tatapan meremehkan, melainkan penuh kagum dan hormat. Orang-orang yang tadi sibuk berbisik kini hanya bisa diam, seakan menyesali prasangka yang sempat mereka lontarkan dalam hati. Darman masih berdiri di tempat, wajahnya merah padam, matanya menatap lantai. Rina menggenggam lengannya dengan panik, mencoba menutupi rasa malunya dengan senyum palsu, tapi jelas sekali tubuhnya gemetar. Keduanya seperti kehilangan suara, tak tahu harus bagaimana di hadapan orang-orang. Sebelum benar-benar melangkah pergi, Sari berhenti di depan pintu kaca. Ia menoleh sekali saja, matanya menatap ke arah mantan suaminya. Tatapan itu tenang, tidak ada marah, tidak ada dendam. Hanya ada keteguhan yang membuat Darman semakin sulit mengangkat kepala. Dengan suara lembut namun jelas, Sari berkata, "Aku tidak pernah butuh pengakuan dari siapapun. Cukup Allah yang tahu siapa aku sebenarnya. Kalian boleh menghina, boleh merendahkan, tapi lihatlah, Allah yang menjaga kehormatan hambanya." Semua orang terdiam. Suara itu seakan menampar wajah Darman dan Rina, sekaligus menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Sari lalu melangkah keluar. Sinar matahari menyambut tubuhnya yang tegak. Meski air matanya masih basah, senyumnya kini berbeda. Ada ketenangan yang tulus, ada keyakinan bahwa ia tidak sendirian. Allah selalu bersamanya. Di belakangnya, Darman hanya bisa menunduk lebih dalam, menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Rina pun terdiam, tak lagi berani tertawa atau membuka mulut. Orang-orang yang sejak tadi menjadi saksi hanya bisa menghela napas. Sebagian mengangguk-angguk, seakan mengakui bahwa mereka salah menilai. Langkah Sari menjauh dari bank, membawa serta harga diri yang kembali utuh. Bukan karena harta, bukan karena saldo di rekening, melainkan karena ia berhasil menjaga sabar dan menyerahkan segalanya pada Allah. Dan hari itu, semua orang yang menyaksikan akan mengingat satu hal. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya. Karena seringkali, di balik kesederhanaan, tersimpan kekuatan dan rahasia besar yang tidak terbayangkan. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.